Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna itu terjadi jika sinar merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang dengan sudut datang melebihi sudut kritis. Nah, misalkan di sini saya punya dua medium, yang bawah anggap aja kaca, yang atas anggap aja udara, ya. Nah, misalkan ada sinar datang dengan sudut datang tertentu, lihat sinar warna merah ya. Ini sinar ini akan dibiaskan. Selain dibiaskan, ada juga yang dipantulkan sebagian kecil. Jadi sebagian besar akan dibiaskan, sebagian kecil akan dipantulkan. Nah, tidak mungkin dibiaskan seluruhnya. Ya pasti ada yang dipantulkan walaupun sebagian kecil. Nah, terus kemudian kalau sinar hijau, nah ini berarti sudut datangnya lebih besar lagi daripada sinar yang merah. Nah, sinar hijau ini ada kemungkinan nanti sinar ini dibiaskan dengan sudut bias maksimum 90 derajat. Nah, tapi ada juga sih yang dipantulkan sebagian kecil ya. Jadi sinar merah dibiaskan sebagian besar, dipantulkan sebagian kecil. Sinar hijau dibiaskan sebagian besar, nanti sebagian kecil juga akan dipantulkan. Nah, sinar hijau ini mengalami pembiasan dengan sudut bias maksimum 90 derajat. Nah, ketika sudut biasnya maksimum, maka sudut datang sinar hijau ini disebut sebagai sudut kritis atau sudut batas. Simbolnya biasanya IK ya. Nah, jadi sekali lagi, sudut kritis atau sudut batas adalah sudut datang yang menyebabkan sudut bias maksimum 90 derajat. Nah, pemantulan sempurna itu terjadi ketika ada sinar datang, lihat sinar warna biru ya. Sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium lebih renggang dengan sudut datang melebihi sudut kritis. Nah, ini kan sudut kritisnya. Nah, sinar biru itu melebihi sudut kritis ini, sudut datangnya. Nah, oleh sebab itu sinar ini sama sekali tidak ada yang dibiaskan. Semua akan dipantulkan dalam medium yang sama. Nah, ini yang disebut sebagai pemantulan sempurna. Jadi biru ini akan mengalami pemantulan sempurna. Nah, saya ulangi ya. Tadi merah kan sebagian besar dibiaskan, sebagian kecil dipantulkan. Warna hijau sebagian besar dibiaskan, sebagian kecil dipantulkan. Tapi kalau warna biru ini tidak ada sama sekali yang dibiaskan. Semua dipantulkan dalam medium yang sama. Makanya dikatakan pemantulan total atau pemantulan sempurna. Artinya warna biru sama sekali tidak ada yang dibiaskan di medium yang lebih renggang. Contoh peristiwa yang berkaitan dengan pemantulan sempurna adalah adanya fata morgana. Nah, dalam teknologi pemantulan sempurna ini diterapkan dalam teknologi fiber optik. Nah, ini sudah saya perjelas di sini ya, bahwa sinar merah sebagian besar dibiaskan. Kenapa demikian? Karena sudut datangnya kurang dari sudut kritis. Lihat warna merah, sudut datangnya kurang dari sudut kritis, sehingga dia akan dibiaskan sebagian besar. Nah, kalau sinar hijau itu dibiaskan dengan sudut bias maksimum, karena sudut datangnya sama dengan sudut kritis gitu ya. Jadi dia akan mengalami pembiasan dengan sudut bias maksimum, sinar biasnya menyusul bidang batas. Nah, kalau sinar biru, ini sinar yang mengalami pemantulan sempurna atau pemantulan total, karena sudut datangnya itu melebihi sudut kritis. Nah, seperti itu. Nah, sudut kritis itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus seperti ini ya. Nah, ini berhubungan dengan hukum Snellius, bahwa sinar ini merambat dari medium lebih rapat N2 ke lebih renggang N1. Jadi dari N2 ke N1. Makanya ini N2 dulu ya. N2 sin IK, sin sudut kritis, itu harus sama dengan N1 dikalikan dengan sin sudut bias. Tapi kalau ini sudutnya sudut kritis, maka R-nya harus 90 derajat. Sudut biasnya maksimum, ya kan? Nah, ini sudah saya masukkan 90 derajat. Nah, akhirnya sin 90 derajat itu kan 1 ya. Jadi kalau begitu sin sudut kritis itu adalah sama dengan N1 per N2. Nah, dengan N1 kurang dari N2. Ini adalah tuntutan fisika,
bahwa indeks bias yang atas itu harus lebih kecil dari yang bawah, dan juga merupakan tuntutan matematis. Ini syarat matematis, kan nggak mungkin pembilang lebih besar dari penyebut, karena ini sin ya, kecuali kalau tan. Sin itu tidak boleh melebihi 1 kan, maksimum nilainya 1. Jadi pembilang ini pasti lebih kecil daripada penyebut. Nah, ini sudah saya beri keterangan, IK itu disebut sudut kritis atau sudut batas. Nah, sedangkan N1 itu indeks bias medium 1, N2 itu indeks bias medium yang kedua. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini ada seberkas cahaya datang pada bidang batas kaca dan udara seperti ditunjukkan gambar. Indeks bias kaca diketahui akar 2 dan indeks bias udara 1. Apakah sinar tersebut mantulan sempurna? Nah, ini ya, sinar merah ini dengan sudut datang 48 derajat. N itu maksudnya garis normal ya. Nah, medium yang atas udara, yang bawah itu kaca. Apakah mantulan sempurna sinar ini? Ya, kita cek berapa sudut kritisnya. Nah, kita jawab dengan menggunakan rumus tadi. Sin sudut kritis itu sama dengan N1 per N2, ya kan? Dengan N1 kurang dari N2. Oleh sebab itu N1-nya itu N udara 1. Sedangkan N yang lebih besar N kaca, akar 2. Jadi N udara 1, N kaca akar 2. Seperakar 2 itu setengah akar 2. Jadi kalau begitu, sudut kritisnya ketemu 45 derajat gitu ya. Nah, kalau sudut kritisnya 45 derajat, sedangkan sudut datangnya ini kan 48. Berarti sudut datangnya itu melebihi sudut kritis. Kalau I-nya sudut datangnya melebihi sudut kritis, pasti sinar akan mengalami pemantulan sempurna. Jadi sinar merah ini sama sekali tidak ada yang dibiaskan di udara. Semua akan dipantulkan dalam medium yang sama, yaitu medium kaca. Contoh soal nomor 2. Bola lampu bersinar di dasar kolam air, indeks bias air 4/3, sedalam 2 meter memancarkan sinar ke segala arah. Akibatnya di permukaan kolam terjadi lingkaran bercahaya yang berjari-jari berapa gitu. Nah, coba perhatikan, ini maksudnya gambar kolam renangnya gitu ya, kolam air, kolam diisi air ya. Nah, kalau kolam diisi susu itu kolam susu namanya. Kolam ini kolam air. Nah, ini ada lampu ya, lampu. Nah, kolamnya ini kedalamannya 2 meter. Anggaplah bahwa airnya itu tenang dan sangat bening. Nah, lampu itu akan memancarkan cahayanya ke segala arah. Nanti pengamat yang di atas kolam itu akan melihat bundaran cahaya di permukaan kolam. Nah, dengan jari-jari berapa itu? Nah, kita bisa menghitung dengan cara demikian ya. Nah, ini sudah saya gambarkan seperti ini. Nah, ini lampunya itu kan memancarkan cahaya ke segala arah ya. Misalnya sinarnya memancar ke sana. Lah, begitu. Dengan sudut datang sudut kritis. Ini garis normalnya. Nah, kalau sudut datangnya sudut kritis, maka sinar ini akan dibiaskan dengan sinar bias menyusur bidang batas. Kalau menyusur bidang batas, sinarnya menyusur bidang batas. Kalau mata di sini itu bisa melihat sinarnya, tapi kalau di atasnya kan nggak bisa ya. Nah, kalau di atasnya ini, kalau di atasnya air ya nggak bisa. Oleh sebab itu, jari-jari itu akan dibatasi dengan adanya sudut kritis itu. Jadi kalau misalkan sinar di sini itu bisa dibiaskan di udara. Nah, sinar jatuhnya di sini dibiaskan di udara. Sinar jatuhnya di sini dibiaskan di udara. Nah, mata bisa melihat sinar itu. Tapi kalau di sini sudah nggak bisa. Jadi kalau begitu, ini akan terbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Nah, seperti itu. Kita bisa menghitung sudut kritisnya. Sin sudut kritis itu kan N1 per N2 kan. Dengan N1 kurang dari N2. Nah, jadi kalau begitu N yang atas itu N udara ya, yang lebih kecil. N yang bawah N air yang lebih besar. Nah, N udara itu 1, N air itu 4/3. Jadi hasilnya sin sudut kritis itu 3/4. Begitu ya. Nah, kalau sinnya 3/4, sin IK 3/4, berarti kalau ini segitiga siku-siku, depannya 3, miringnya 4. Karena sin itu sindemi, depan dibagi miring. Nah, kalau berdasarkan hukum Pitagoras, miringnya 4, sisi siku-siku ini 3, yang lain sisi siku-sikunya adalah bernilai akar 7. Nah, akar 7 itu kan dari akar 4 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Jadi akar 7, 16 dikurangi 9 ya. Nah, dengan demikian saya bisa menghitung tangennya. Tan IK itu adalah R
dibagi dengan 2 meter. Ini kan tan IK. Ini segitiga siku-siku soalnya. Ini segitiga siku-siku. Jadi tan IK itu berarti R dibagi dengan 2 meter. Jadi tan IK R per 2, jadi R-nya itu 2 tan IK, ya kan? Nah, tan IK berapa? Ya, kita lihat di situ ya, gambar ini. Tan IK itu kan 3 per akar 7. Jadi tan IK 3 per akar 7. Jadi ini kalau kita hitung dengan kalkulator, jebret ketemunya 2,27 meter. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah D.